Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Febriani, mahasiswa semester 5 jurusan Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Web Framework, yang dimana kami di sini akan membuat sebuah website yang berjudul Pendaftaran UKM untuk Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sukabumi menggunakan Laravel. Selanjutnya, terdapat anggota kelompok yaitu Neng Rahayu dengan NIM 2230511031 dan saya sendiri yaitu Rani Febriani dengan NIM 2230511012. Selanjutnya, latar belakang dari rancangan website kali ini yaitu website ini dibuat untuk memudahkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi dalam mendaftarkan UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Proses manual yang kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan kini mulai digantikan dengan sistem digital, yang dimana dengan ini memungkinkan pendaftaran dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke ruang UKM. Selanjutnya, tujuan dari dibuatnya website ini adalah untuk mempermudah pendaftaran UKM, mengelola data anggota secara digital, serta mendukung transparansi dan akses informasi UKM di kampus. Nah, apa sih manfaat dari dibuatnya website ini? Yang pertama, ada manfaat bagi UKM sendiri, yaitu mempermudah pengelolaan data dan memantau anggota secara real time. Selanjutnya, manfaat bagi mahasiswa sendiri yaitu untuk memudahkan pendaftaran UKM, menyediakan informasi lengkap dan meningkatkan minat mahasiswa dengan akses transparan dan praktis. Selanjutnya, fitur-fitur apa saja sih yang ada di dalam website ini? Yang pertama, tentunya untuk user sendiri terdapat fitur melakukan registrasi login. Selanjutnya, user dapat melihat UKM, user pun dapat mendaftarkan UKM serta melihat diagram chart di dashboard. Nah, selanjutnya untuk admin sendiri apa aja sih fitur yang ada gitu? Yang pertama, admin dapat melakukan login. Kemudian, admin juga dapat melihat data mahasiswa yang mendaftarkan UKM. Selanjutnya, admin dapat melakukan CRUD data UKM dan melihat diagram chart. Selanjutnya, kita akan melihat demo website yang sudah kami buat. Kenalkan, nama aku Neng Rahayu dengan NIM 2230511031 dari kelas 5A Program Studi Teknik Informatika Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Baik, di sini saya akan memperlihatkan hasil dari program yang telah kami buat, yaitu mengenai website GoUKM, yang dimana website ini sebagai website pendaftaran bagi mahasiswa yang ingin mendaftar UKM. Nah, terlebih dahulu kita akan melihat tampilan sebagai admin. Kita masukkan email dan password adminnya, yaitu admin@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya itu adalah password. Kemudian klik login. Ini merupakan tampilan yang dapat dilihat oleh admin, yang dimana pada tampilan ini yaitu pada halaman UKM, admin dapat menambahkan UKM dengan klik button tambah, kemudian memasukkan UKM. Deskripsinya ini bebas menyesuaikan dengan UKM-nya, kemudian history-nya juga bebas, ini sebagai contoh saja, kemudian klik. Kemudian pilih untuk foto UKM-nya, kemudian add UKM. Nah, setelah ditambahkan, maka akan muncul pop-up UKM berhasil ditambahkan. Nah, di sini juga akan ada pop-up 2, yaitu UKM berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya kita akan lihat. Nah, ini merupakan hasil dari data UKM yang telah kita tambahkan tadi. Nah, pada bagian ini, admin dapat melakukan edit dengan klik button edit. Kemudian misalkan kita edit di sini. Selanjutnya history-nya juga kita edit. Kemudian ini merupakan gambar sebelumnya. Kita akan ubah gambarnya. Kemudian klik update. Setelah diupdate, maka akan muncul pop-up juga, yaitu UKM berhasil diperbaharui. Selanjutnya kita lihat apakah data sudah berhasil. Nah, ini merupakan data yang telah kita perbaharui tadi. Ini gambar yang telah kita ubah. Kemudian ini juga namanya.
Ini deskripsi, history, dan sosial medianya. Kemudian, pada bagian ini juga, admin dapat klik hapus. Nah, ketika kita klik cancel, maka tidak akan terjadi dihapus datanya. Kemudian ketika kita klik OK, maka UKM berhasil dihapus. Nah, ini adalah pop-up-nya. Nah, pada bagian ini, ketika user menambahkan UKM, nah maka nanti juga datanya akan masuk ke bagian daftar. Ini merupakan hasil dari data UKM yang telah dimasukkan oleh admin tadi pada halaman UKM tadi. Nah, ini sesuai dengan yang ada pada halaman UKM tadi. Kemudian untuk program studi, di sini untuk bagian program studi ini merupakan data program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, telah ditambahkan juga. Kemudian untuk semesternya, ini maksimal untuk semester 8. Nah, selanjutnya, untuk admin juga dapat melihat halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini, admin dapat melihat list mahasiswa yang mendaftar UKM. Nah, ini merupakan list mahasiswa yang telah mendaftar UKM. Kemudian, pada bagian list ini, admin dapat mengedit dan menghapus data dengan klik edit. Misalkan kita edit dengan PSM, kemudian edit juga kita ubah jadi ya, kemudian semester 8 kita update. Nah, ini merupakan data yang telah diupdate dan ini akan muncul pop-up ketika data berhasil diupdate. Nah, ketika data akan dihapus, nah maka akan muncul pop-up yakin ingin menghapus. Ketika klik cancel, maka tidak akan terjadi dihapus, dan ketika klik OK, maka data akan dihapus. Selanjutnya, pada bagian bawah dashboard terdapat statistik UKM yang paling banyak dipilih. Nah, ini merupakan data dari UKM yang paling banyak dipilih oleh mahasiswa. Banyak dipilih dan daftar adalah UPM. Di sini contohnya adalah UPM. Mungkin itu saja yang ada pada halaman admin. Selanjutnya kita akan mencoba login menggunakan akun user. Nah, di sini saya sudah register terlebih dahulu, yaitu dengan akun ini. Passwordnya, saya membuat passwordnya itu dengan nama password. Dan klik login. Ini merupakan halaman yang dapat dilihat oleh mahasiswa. Mana pada halaman UKM ini, mahasiswa hanya dapat melihat data tanpa menambahkan. Kemudian, mahasiswa hanya dapat melakukan atau mengklik daftar saja tanpa edit dan hapus. Ketika user klik daftar, misalkan pilih di sini saya akan daftar, kemudian dengan nama saya, kemudian program studi, kemudian semesternya, kemudian bahkan. Nah, ini ketika user berhasil mendaftar, maka akan muncul pop-up yaitu member berhasil ditambahkan. Selanjutnya, pada halaman dashboard ini, user dapat melihat statistik UKM yang paling banyak dipilih oleh mahasiswa tanpa melihat list daftar dari mahasiswa yang mendaftar UKM. Karena itu merupakan privacy, jadi di sini saya hanya mencantumkan statistik UKM yang paling banyak dipilih agar mahasiswa mengetahui UKM mana saja yang paling banyak diminati oleh mahasiswa. Itu saja yang dapat diakses oleh mahasiswa dan admin. Oke, selanjutnya kita masuk ke kode programnya. Baik, langsung saja kita masuk ke kode programnya. Nah, sebelumnya kita harus membuat database terlebih dahulu, yang dimana membuat database tersebut kita harus menyiapkan migration, seeder, dan juga factory terlebih dahulu. Selanjutnya, baru setelah itu kita akan membuat model. Nah, untuk yang pertama kita harus membuat migration terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat migration member, yang dimana pada migration member ini terdapat beberapa atribut, yaitu atribut member ID, atribut UKM ID, dan atribut prodi ID, serta atribut semester ID. Nah, selanjutnya atribut UKM ID ini berhubungan dengan atribut UKM ID yang ada pada tabel UKMS. Dan atribut prodi ID berhubungan dengan atribut prodi ID yang ada pada tabel prodis. Nah, selanjutnya terdapat juga atribut semester ID yang berhubungan dengan atribut semester ID yang ada pada tabel semesters.
Oke, selanjutnya di sini juga saya membuat migration untuk Prodis, yang dimana migration Prodis ini memiliki atribut Prodi ID dan juga Prodi name. Oke, selanjutnya di sini juga kita sudah membuat migration untuk semesters, yang dimana di sini terdapat beberapa atribut yaitu semester ID dan juga atribut semester number. Oke teman-teman, setelah kita membuat semua migration yang dibutuhkan, kita akan masuk ke dalam seeder, yang dimana kita di sini membuat sebuah seeder bernama member seeder, yang dimana member seeder ini kita ambil datanya dari UKM, Prodi dan juga semester. Nah, pertama Prodi seeder, dimana Prodi seeder ini terdapat semua prodi yang ada di Bumi Sukabumi. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat semester, yang mana di dalam semester seeder ini kita menambahkan jumlah semester yang ada di Bumi, yaitu dari number 1 sampai dengan number 8. Kita masuk ke controller. Nah, di mana di sini terdapat prodi controller. Prodi controller ini terdapat fungsi untuk menampilkan daftar program studi, kemudian fungsi menampilkan form untuk menambahkan program studi baru, selanjutnya terdapat fungsi menyimpan program studi baru ke database, selanjutnya juga terdapat fungsi untuk menampilkan form untuk mengedit form program studi, dan juga terdapat fungsi memperbaharui data program studi seperti di sini. Terakhir, di sini juga terdapat fungsi untuk menghapus program studi. Nah, setelah Prodi Controller, kita masuk ke Semester Controller. Nah, halnya dengan Semester Controller, di sini juga terdapat beberapa fungsi, seperti untuk terdapat fungsi untuk menampilkan daftar semester, fungsi untuk menampilkan form untuk menambahkan semester baru, kemudian fungsi untuk menyimpan semester baru ke database. Nah, selanjutnya terdapat juga fungsi untuk menampilkan form untuk mengedit semester. Di sini juga terdapat fungsi untuk memperbaharui data semester. Di sini juga terdapat fungsi untuk menghapus semester. Nah, oke, setelah dari semester controller, kita masuk ke UKM controller. Sama halnya dengan yang tadi, di dalam UKM controller ini juga terdapat beberapa fungsi, yang dimana pertama ini terdapat fungsi untuk menampilkan daftar UKM. Seperti di sini, kemudian juga terdapat fungsi menampilkan form untuk membuat UKM baru. Selanjutnya di sini juga terdapat fungsi untuk menyimpan UKM baru ke dalam database. Kemudian fungsi untuk proses upload file gambar jika ada. Kemudian fungsi untuk menyimpan data UKM ke database juga. Di sini juga terdapat fungsi untuk menampilkan detail UKM berdasarkan ID. Kemudian terdapat juga fungsi untuk menampilkan form untuk mengedit UKM. Selanjutnya, di sini juga terdapat fungsi untuk memperbaharui data UKM yang ada, seperti halnya ini. Nah, kemudian di sini juga terdapat fungsi menghapus data UKM dari database. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini juga terdapat fungsi konstruktor untuk menambahkan middleware. Baik, di sini kita sudah masuk ke folder member di file index.php, di mana di file ini akan memanggil layout dari index. Nah, kita masuk ke layout index.php. Nah, ini merupakan template yang kita gunakan untuk footer dan header. Nah, di sini terdapat tabel dari anggota. Nah, yang dimana tabel anggota ini akan menampilkan tabel anggota yang pengaturan akses lihatnya hanya dapat dilihat oleh admin saja. Selanjutnya, di sini juga terdapat session chart, di mana session chart ini mengambil akun label dan UKM data yang telah diatur pada members controller sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke file create.php yang ada di folder member, yang dimana folder ini berfungsi untuk menambahkan mahasiswa yang akan mendaftarkan UKM. Selanjutnya kita masuk ke file edit.php, yang dimana file ini digunakan untuk mengedit data member yang telah ditambahkan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan
untuk pembagian login, UKM, dan yang lainnya. Nah, untuk login ini, di sini saya membuat migrasi untuk user. Nah, ini merupakan migrasinya, kemudian membuat seedernya juga, yang dimana untuk seedernya ini, saya membuat seeder untuk admin, mengambil data dari admin, yaitu nama dengan nama admin, kemudian emailnya itu adalah admin@gmail.com, kemudian passwordnya itu adalah password, yang dimana nanti password ini akan diubah menjadi kode hash. Nah, kemudian untuk admin ini nantinya memiliki role ID 1. Nah, ini merupakan pembeda antara admin dengan user, yang dimana user memiliki role ID 2 dan untuk admin itu memiliki role ID 1. Ya, email verified, kemudian remember tokennya. Selanjutnya, setelah itu saya membuat middleware untuk isadmin. Nah, ini merupakan middleware-nya. Nah, di sini untuk memeriksa apakah pengguna telah login, kemudian dan memeriksa apakah pengguna memiliki role ID 1. Nah, untuk memastikan role ID-nya itu adalah 1, yang dimana 1 itu tadi dimiliki oleh admin. Nah, selanjutnya ke kernel. Nah, setelah tadi kan sudah membuat isadmin-nya. Nah, kemudian kita daftarkan isadmin yang telah kita buat, yaitu dengan isadmin, kemudian kita panggil middleware-nya isadmin. Nah, selanjutnya kita ke bagian UKM control. Nah, karena pada bagian UKM control ini, nah pada halaman UKM nantinya dapat diatur ada beberapa button atau aksi yang dapat digunakan oleh admin saja. Jadi kita tambahkan public function construct-nya. Nah, di sini yang dimana adminnya dapat mengakses store, edit, update, dan destroy. Yang dimana store-nya itu ini, kemudian edit ini, dan update ini, kemudian destroy-nya itu adalah ini. Nah, setelah itu kita ke app service provider. Nah, kita di sini tambahkan get untuk di sini dengan role ID 1, yaitu role ID admin tadi. Kemudian selanjutnya kita kembali lagi ke bagian UKM control. Nah, kita tambahkan di sini disauthor untuk setiap function yang dapat digunakan oleh admin saja. Nah, seperti ini, seperti store, kita tambahkan disauthor isadmin, kemudian edit juga, update juga, kemudian untuk destroy juga. Nah, disesuaikan dengan yang ini. Nah, setelah itu kita panggil atau kita pakai get pada bagian UKM index. Nah, pada bagian ini kita tambahkan getnya yaitu add can isadmin. Nah, yang dimana add can isadmin ini itu sebagai misalkan awalnya, startnya, dan end can ini sebagai akhirnya atau finishnya, yang dimana di antara kedua add can dan add end can ini merupakan kode atau hal atau aksi yang dapat dilakukan oleh admin saja, sedangkan user tidak dapat melakukannya. Nah, ini merupakan UKM script. Nah, ini jadi UKM script atau button tambah UKM ini hanya dapat dilihat atau digunakan oleh admin saja. Nah, begitupun untuk edit di sini. Nah, ini untuk edit hanya admin saja. Kemudian untuk delete juga, karena kan ini add can ada di sini dan end can ada di sini, sedangkan di antara kedua kode ini mencakup button hapus dan edit. Jadi untuk hapus dan edit pada UKM itu hanya dapat diakses oleh admin saja. Ini merupakan create untuk menambahkan UKM-nya, dimana kita nah di sini kita panggil UKM store-nya. Nah, setiap form atau root yang mau kita akses, nah kita tambahkan terlebih dahulu di bagian web ini. Nah, kita tambahkan di bagian sininya. Nah, ini merupakan root untuk member, ini root untuk UKM, dan ini merupakan route untuk login. Nah, untuk memanggil loginnya, karena kan tadi kita sudah membuat login, nah maka kita panggil di bagian route ini.
Kemudian ini untuk get loginnya, ini untuk dashboard, namun ini nggak dipakai ya, jadi tapi belum saya hapus. Nah, selanjutnya ini juga untuk logoutnya. Nah, ini untuk middleware-nya, untuk profile edit, update, dan destroy. Ini saya akan memberikan kesimpulan terkait dengan pembahasan sebelumnya. Jadi, kesimpulannya adalah website ini berhasil menghadirkan solusi yang memudahkan proses pendataan UKM dan pengelolaan data secara digital. Dengan fitur-fitur yang disediakan, website ini mampu meningkatkan efisiensi dan mendukung kebutuhan mahasiswa maupun pengelola UKM. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.